Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai alasan mengapa Shanks tidak memakan buah iblis Gomu-Gomu atau yang lebih diketahui saat ini adalah Hito-Hito no Mi model Nika. Yap, Akagami no Shanks sendiri adalah seorang kapten bajak laut Akagami, sekaligus Yonko dunia baru yang paling disegani dan sangat terkenal di seluruh lautan. Dia merupakan karakter yang penuh dengan misteri, serta telah menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut sejak masih kecil. Ia juga merupakan orang yang sangat berjasa menyelamatkan Luffy saat diserang oleh monster laut, yang mana itu juga mengakibatkan lengan kirinya putus. Dan itu juga merupakan pengorbanannya kepada main karakter. Seperti diketahui, Shanks merupakan seorang pengguna haki yang sangat baik. Bisa dikatakan ia adalah seorang master haki, sehingga bisa menjadi salah satu orang yang sangat kuat di dunia One Piece. Ketika berkunjung ke desa Fusa, Shanks diketahui membawa buah iblis Gomu-Gomu atau Hito-Hito no Mi model Nika yang disebut sebagai harta karun. Ia juga memperoleh buah iblis tersebut dengan cara mencurinya dari pemerintah dunia. Lalu, mengapa kemudian Shanks memutuskan untuk tidak memakan buah iblis tersebut ketika para pesaingnya di seluruh lautan rata-rata mengkonsumsi buah iblis? Nah, berikut pembahasannya. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan berfakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, Shanks merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia One Piece. Namun ia memperoleh kekuatan serta kejayaannya tanpa mengkonsumsi buah iblis. Diketahui bahwa ia merupakan satu-satunya Yonko yang saat ini tidak menggunakan kekuatan buah iblis. Hal itu terasa cukup aneh ketika dibandingkan dengan Yonko lain yang semua dari mereka merupakan pengguna buah iblis. Sebut saja Kaido dan ketiga All Stars-nya, Big Mom dan anak-anaknya, Shirohige dan Marco serta Kurohige yang bahkan memiliki dua buah iblis sekaligus. Lalu, apa yang menjadi alasan Shanks untuk tidak menggunakan kekuatan buah iblis, padahal ia memiliki kesempatan besar untuk memakan buah iblis yang dicurinya dari pemerintah dunia? Nampaknya, Shanks memiliki alasan yang cukup kuat mengapa ia tidak menginginkan buah iblis. Sudah jelas, alasan pertama adalah karena ia terinspirasi dari kaptennya di masa lalu, yaitu Goldie Roger. Ia melihat sosok Roger yang bukan pengguna buah iblis, memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Tentu saja dengan mengasah kemampuan haki yang dimilikinya. Mantan Kapten Shanks tersebut merupakan pengguna haki tingkat tinggi dan juga mahir dalam menggunakan pedang. Bahkan pedang Roger kabarnya merupakan salah satu dari 12 pedang terkuat di level teratas yang bernama Ace. Karena alasan itulah, Shanks juga meniru jalan bajak laut Roger, yaitu hanya dengan menggunakan haki dan juga pedang sebagai sumber kekuatan utama yang dimilikinya. Lalu alasan yang kedua adalah Shanks tidak mau kehilangan kemampuan berenangnya. Seperti yang diketahui, siapapun yang makan buah iblis akan dibenci oleh lautan. Akibatnya adalah seseorang tersebut kehilangan kemampuan berenangnya. Ia sama sekali tak berkutik di lautan. Nah, dengan alasan itu juga, Shanks yang memiliki jiwa kesatria yang cukup tinggi, serta suka menolong seorang yang butuh bantuan, khawatir jika dalam keadaan terdesak suatu saat, ia harus terpaksa berenang untuk menolong seseorang di lautan. Ketika kemampuan berenangnya hilang, maka artinya dia tidak akan mampu untuk menolong seorang yang sedang kesusahan tersebut. Alasan selanjutnya adalah karena sikapnya yang bijak dan tidak serakah seperti Yonko lain pada umumnya. Bisa jadi, jika dalam keadaan yang sangat terdesak, Shanks mungkin akan memakan buah iblis Nika yang telah berhasil dicuri dari pemerintah dunia. Misalnya ketika buah iblis tersebut direbut oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, maka Shanks mungkin akan memutuskan untuk memakan buah iblis Nika tersebut. Namun, karena tidak ada ancaman yang berarti saat berhasil mengamankan buah iblis Nika dari pemerintah dunia, maka Shanks memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu sebelum akhirnya tidak sengaja dimakan oleh Luffy. Karena sikapnya yang terkesan bejat itulah, mungkin Shanks memilih untuk tidak rakus dalam hal kekuatan dan lebih memilih untuk mempertajam kekuatan yang dimilikinya saat ini, kemampuan berpedang, serta ketiga haki yang dikuasainya. Meskipun Shanks sangat mengidolakan Roger, namun dia tampaknya tidak memiliki ambisi menuju One Piece seperti hasrat yang ditunjukkan oleh Luffy dan para Yonko lainnya. Shanks sadar bahwa ia merasa tidak pantas memakan buah iblis tersebut, apalagi demi mencapai One Piece.
Serta jangan lupakan Ben Beckman yang selalu ada di sampingnya untuk membantunya dalam mengambil setiap keputusan yang bijak. Seperti yang sudah banyak dijelaskan di forum-forum One Piece, pasti ada satu alasan mengapa kemudian buah iblis Nika tersebut dicuri oleh Shanks. Nah, sejauh ini yang paling masuk akal adalah Shanks dan kelompoknya sudah pasti melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui informasi mengenai buah iblis yang akan dicurinya. Mengapa pemerintah dunia sampai harus mengerahkan kekuatan tempur terbaiknya hanya untuk menjaga buah iblis tersebut agar tak dicuri? Termasuk kekuatan dahsyat apa yang ada di dalam buah iblis tersebut. Nah, berdasarkan hal itulah, Shanks kemudian merasa bahwa dia tidak cocok memakan buah iblis itu karena pengalamannya selama berada di kapal bajak laut Roger serta cerita lain dari kru Roger yang lain tentang Pulau Raftel dan One Piece itu sendiri. Mungkin berkaitan dengan buah iblis Nika yang diincar oleh pemerintah dunia tersebut. Kemudian, Shanks memutuskan untuk menyimpan buah iblis itu untuk kemudian diserahkan kepada orang yang pantas dan memang ditakdirkan untuk memakannya. Secara kebetulan, Luffy lah orang yang selama ini dicari oleh Shanks dan merasa cocok dengan karakter serta kekuatan buah iblisnya. Itu juga suatu keberuntungan bahwa buah iblis tersebut kemudian dimakan oleh Luffy. Kita bisa melihat bagaimana perubahan drastis dari sikap Shanks ketika Luffy pertama kali memakan buah iblis Nika, dan juga ketika Shanks menyadari adanya kemiripan Luffy dan mantan kaptennya dulu, Goldie Roger. Dengan alasan itu, kemudian Shanks tidak bisa berbuat banyak apalagi sampai harus tak terima karena harta karun itu dimakan oleh Luffy. Ia sadar bahwa mungkin buah iblis tersebut memilih sendiri penggunanya dan justru Shanks rela bertaruh untuk Luffy demi masa depan dan fajar yang lebih baik. Dalam kondisi ini, Shanks sudah melihat bahwa Luffy bukanlah sosok yang biasa-biasa saja. Ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Mihawk. Kemudian, ia juga merupakan orang yang mewarisi Will of the dalam namanya. Ia percaya di masa depan, Luffy akan mampu mengguncang dunia dan menciptakan suasana dunia yang baru. Dan bagaimana Shanks tidak lagi marah setelah buah iblis dimakan, karena ia tahu bahwa Luffy adalah sosok yang tepat alias sosok yang selama ini ia cari untuk diberikan buah iblisnya agar kemudian memakannya. Nah, baiklah, itulah tadi tentang mengapa Shanks tidak memakan buah iblis Nika. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.